Setelah malam yang membuat Hafsah terjaga, kini cahaya mentari mulai terlihat. Kelopak matanya menghitam, ia benar-benar dibuat ketakutan oleh pria mesum yang menjadi majikannya. Setelah dipikir-pikir, ia lebih baik mengundurkan diri dari pekerjaan menjadi baby sister. Tapi, bagaimana nasib Atzril dan Hazril? Gini-gini juga ia lebih mementingkan perasaan orang lain daripada dirinya. Ia sudah berjanji akan mengurus mereka berdua, dan ia tidak suka melanggar janji itu, apalagi ia belum tahu siapa yang telah melukai Atzril. Tapi ia yakin salah satu maid di sini dalangnya. Sekarang jam berapa ya? Sebaiknya aku sekarang harus membangunkan Atzril dan Hazril, gumam Hafsah. Setelah salat subuh dan membaca Al-Quran, Hafsah mengambil kerudung lalu memakainya. Dia keluar dari kamarnya lalu pergi menaiki anak tangga satu persatu. Kamar anak kembar itu ada di atas, begitupun dengan Arkana. Mengingatkan kejadian malam tadi membuatnya kembali emosi. Entah apa yang pria itu pikirkan dan dengan brengseknya ingin menarik roknya. Untung saja ia bisa kabur. Sudah temperamentalnya buruk, arogan, angkuh, cuek, dan mesum lagi. Arkana begitu jauh dengan kriteria idamannya. Hafsah, sadarlah. Mana mungkin Tuan Arkana bisa menjadi kriteria idamanmu? Pria brengsek itu, cek. Bikin emosi saja, gerutunya. Hafsah terus menggerutu sepanjang menaiki anak tangga sambil menunduk. Di saat tangga terakhir, tiba-tiba ia mendengar suara bas yang membuatnya terkejut sampai dahinya, ralat, bibirnya menyentuh dada bidang pria itu. Bisa tidak jika jalan itu pakai mata? Bentak Arkana kesal sambil menggulungkan pergelangan tangannya ke atas. Maafkan saya, Tuan, jawab Hafsah. Lebih baik ia tidak usah cari masalah, dan kata maaf adalah suatu hal yang bagus. Cek. Arkana berdecak lalu pergi menaiki anak tangga satu persatu. Hafsah menggigit bibirnya. Di kemeja putih yang Arkana pakai, ada bekas lipstik miliknya yang beberapa menit lalu tak sengaja wajahnya terbentur dada bidangnya itu. Semoga saja Tuan Arkana tidak sadar noda di kemejanya kotor gara-gara aku, harap Hafsah. Hafsah mempercepat langkahnya menuju kamar milik kedua anak Arkana. Dia membuka kamar dengan pintu bercat putih itu lalu melihat Atzril, sedikit tersentak karena anak itu sudah bangun dan sudah nampak tampan dengan pakaian kodok berwarna biru. Atzril, kamu sudah mandi? Tanya Hafsah. Anak laki-laki itu mengangguk sambil tersenyum lebar dan meminta bundanya untuk memeluknya. Di leher Atzril, sebuah kalung yang mengaitkan buku catatan pemberian dari Hafsah. Kelihatannya anak ini akan menulis sesuatu. Adik gak bisa El bangunin, Bunda. Padahal tadi malam katanya mau dibangunin sama El sebelum Bunda datang ke sini. Tulisannya pada catatan kecil itu membuat Hafsah tersenyum dan dengan gemas menarik hidung mancung Atzril. Ternyata kedua anak majikannya ini tadi malam sudah berencana bangun sendiri, namun hanya Atzril yang bangun. Kenapa Atzril bisa mandi sendiri? Tanya Hafsah. Itu sudah terbiasa, ayah mengajarkan El hidup mandiri, katanya jangan menyusahkan orang lain dan sekarang El berjanji ndak akan menyusahkan Bunda. Oh ya, jangan panggil El dengan sebutan nama, panggil El aja, Bunda, tulis Atzril, membuat hati Hafsah tersentuh pada tingkah polos anak itu. Inilah alasan yang membuatnya tidak mau keluar dari sini, walaupun malam tadi ia hampir dilecehkan oleh pria mesum macam Arkana. Oke, kakak akan memanggil kamu El, kata Hafsah. Hafsah sangat tahu kedua anak Arkana menganggapnya adalah bunda mereka. Tapi ia tidak akan menganggap mereka anaknya, maka dari itu mereka boleh memanggilnya dengan sebutan bunda, tapi tidak untuknya. Ia hanya akan memanggil dirinya dengan kakak pada mereka. Bagaimanapun, ia harus ingat dengan perkataan Arkana tadi malam yang mengganggu hatinya. Anak itu tersenyum hingga deretan giginya terlihat. Ayo, kita bangunkan adik kamu, El. Kamu dan adikmu harus sarapan bareng. Tidak baik jika ayahmu menunggu terlalu lama, ajak Hafsah.
Ayah gak pernah sarapan bareng sama El dan juga Hazril, Bunda, tulis Azril, membuat alis Hafsah mengernyit. Kenapa? Tanya Hafsah. Azril kembali menulis lalu memperlihatkannya pada bundanya itu. Dari dulu El sama Hazril ndak pernah sarapan bareng sama ayah. Jadi ini alasan tadi malam saat Bi Indah menyiapkan makanan malam, kedua anak kembar itu langsung makan dan tidak menunggu ayah mereka. Sepertinya hubungan ayah dan anak yang dialami Azril dan Hazril bersama Arkana tidak membaik. Hormat kami, Pak Presdir. Seru para karyawan yang melihat Presdir mereka tengah berjalan dengan angkuh melewati mereka. Dia Arkana, pria berkemeja putih dengan jas hitam di tangannya yang tidak ia pakai, hanya melewati semua karyawan yang menunduk hormat tanpa ada niat untuk tersenyum ataupun balas menyapa. Farhan, yang sebagai sekretaris Arkana, hanya bisa meringis. Ini sudah biasa, tapi tetap saja gosip bahwa Presdir adalah pria dingin, angkuh, kejam, dan temperamental buruk akan terus menyebar. Seharusnya bosnya ini berubah sedikit pada karyawannya, contohnya balas tersenyum. Tapi, mana mungkin akan dilakukan oleh seorang Arkana Ravindra Maheswara. Tuan, panggil Farhan. Saya sudah bilang bahwa kamu tidak boleh berbicara di hadapan saya. Kamu saya hukum karena tidak becus mendapatkan kerja sama dengan perusahaan milik William Group, bentak Arkana. Farhan meneguk ludahnya kasar lalu mengangguk patuh, padahal ia ingin mengatakan bahwa di kemeja bosnya ada noda lipstik, dan para karyawan yang melihat itu mulai bergosip lagi tentangnya. Hari ini ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, terutama tentang pembangunan mall yang akan kita buat di tempat bekas perumahan yang tidak terpakai, kata Arkana. Farhan mendesah frustasi dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia menekan lift lalu mempersilakan bosnya untuk masuk. Namun, sebelum itu, ada salah satu karyawan yang berani menghalangi pintu lift yang tertutup. Maafkan saya, Tuan, mengganggu Anda. Tapi saya penasaran, apakah Anda sudah memiliki kekasih? Tanya seorang karyawan wanita. Alis Arkana mengernyit, dia menatap karyawan wanita yang berani padanya dan juga sekretarisnya yang ingin berbicara tapi tidak bisa. Kenapa kamu bisa bertanya seperti itu? Tanya Arkana. Itu, Tuan. Di kemeja Anda ada noda lipstik, jawab wanita itu. Arkana seketika menundukkan kepalanya, dia menatap arah di mana wanita itu menunjukkan jarinya di dada bidangnya. Dan benar saja, noda lipstik yang membentuk bibir seorang wanita membekas begitu jelas di sana. Rahangnya mengeras, siapa yang berani mengotori kemejanya dengan noda lipstik yang menjijikan ini? Farhan, cepat tutup pintu liftnya sekarang. Perintah Arkana. Farhan segera mendorong karyawan wanita itu, lalu pintu lift tertutup rapat. Mereka berdua menuju ke lantai atas di mana tempat ruang kerja pribadi Arkana. Farhan pasti sudah mengira bahwa gosip di kemeja bosnya yang terdapat noda lipstik akan menghebohkan media, apalagi tadi ia sempat melihat satu karyawan wanita begitu berani memotret bosnya, dan ia yakin noda lipstik di kemejanya terlihat jelas di foto tersebut. Kamu sejak awal sudah tahu di kemeja saya ada noda lipstik, kan? Suara rendah dan berat itu membuat bulu kuduk Farhan merinding. Dia hanya bisa diam karena sudah berjanji untuk tidak berbicara. Jawab saya, Farhan. Bentak Arkana. Farhan menggelengkan kepalanya, dan seketika Arkana memukul perut sekretarisnya hingga terjatuh ke bawah. Pintu lift terbuka lebar, segera Arkana berjalan menuju ruang kerjanya. Namun sebelum itu, dia mengatakan pada sekretarisnya sampai jam 12 dia tidak boleh menemuinya. Cek. Memiliki bos yang temperamental buruk sangat menyusahkan. Desis Farhan mengeram kesakitan karena pukulan dari bosnya tidak main-main. Jika saya gajian menjadi sekretaris Tuan Presdir tidak besar, saya sudah lama akan meminta resign daripada bertahan dengan sikap temperamentalnya, keluh Farhan. Sepertinya sampai jam 12 ke depan, ia tidak boleh menemui bosnya, atau ia akan mendapatkan kemarahan yang lebih parah daripada dipukul.
Memang lebih baik ia merasakan pukulan daripada kata-kata pedas dari bosnya. Brak. Arkana membanting pintu ruang kerjanya, lalu membuka kemeja putihnya hingga otot kekar di tubuhnya terlihat. Dia berjalan mendekat ke ruang pribadinya di mana terdapat baju-bajunya. Arkana sering tidur di ruangannya, tak heran baju-bajunya ada di sini. Pak Arkana, panggil seseorang dari belakang, membuat Arkana yang akan memakai baju kantornya pun terhenti. Arkana tahu siapa suara dari belakangnya, siapa lagi kalau bukan Windy, wanita jalang yang pernah ia marahi habis-habisan karena di CCTV ia melihat wanita itu berani akan menamparkan kedua anaknya. Dan benar ternyata, saat ia berbalik, Windy sudah ada di belakangnya dengan dokumen yang tengah dipegang. Windy tertegun melihat tubuh six-pack bosnya, apalagi wajah tampannya yang membuat jantungnya bergetar. Ada apa kamu datang ke ruangan saya tanpa mengetuk pintu? Semprot Arkana, membuat Windy mundur seketika. Maafkan saya, Tuan, pintu di depan terbuka, jadi saya bisa masuk. Dan Farhan yang selalu menjaga di luar tidak ada. Kedatangan saya ke sini ingin memberikan dokumen yang harus Anda tanda tangani, Tuan, jelas Windy. Setiap perkataan yang Windy lontarkan, tatapannya begitu fokus pada perut six-pack bosnya yang sepertinya minta dielus olehnya. Ia tergoda untuk mendekat sampai jaraknya dengan bosnya begitu dekat. Tangannya akan menyentuh perut six-pack itu, tapi ditepis dengan kasar oleh bosnya. Berani-beraninya kamu ingin menyentuh tubuh saya, Windy. Bentak Arkana. Salah satu karyawan yang ia ingat namanya adalah Windy, mana mungkin ia tidak ingat nama wanita jalang yang selalu memakai pakaian kantor yang begitu seksi hingga. Windy adalah karyawan yang sering datang ke ruangannya dengan alasan kerjaan, padahal niatnya ingin tebar pesona. Padahal ia baru beberapa hari masuk ke perusahaannya, sudah banyak isu tentangnya yang berhubungan dengan wanita jalang ini. Kenapa memangnya, Tuan? Tanya Windy, sudah memperlihatkan wajah seksinya. Bibirnya dia gigit hingga memperlihatkan wajahnya semakin seksi. Wanita menjijikan, desis Arkana. Dia dengan cepat memakai pakaian kantornya. Windy memeluk pinggang Arkana dari belakang, seketika membuat rahang Arkana mengeras. Apakah Windy tidak tahu bahwa sekarang moodnya sedang buruk? Lepaskan tangan menjijikanmu itu dari pinggang saya. Perintah Arkana. Windy terkekeh seksi dan malah berani jari-jarinya masuk ke kancing baju Arkana. Kalian tahu berapa persen kemarahan Arkana sekarang? 100%. Arkana mencengkram tangan Windy, lalu kemudian membantingkan tubuh wanita itu hingga terjatuh ke bawah. Bruh. Wanita gila. Sekarang saya pecat kamu. Beberapa hari lalu saya tidak jadi memecat kamu karena kamu tidak jadi melakukan kekerasan pada kedua anak saya. Tapi sekarang, saya memecat kamu. Saya tidak peduli kamu sudah menjadi karyawan terbaik tahun ini. Cih. Karyawan terbaik. Manajer menjadikan kamu karyawan terbaik karena kamu memberikan tubuhmu padanya, kan? Tuduh Arkana. Arkana menyeret rambut wanita itu, lalu melemparkannya keluar dari ruangannya. Ini terakhir kalinya saya melihatmu. Jika kamu masih berada di perusahaan saya pastikan kamu tidak akan pernah diterima di semua perusahaan di kota ini. Ancam Arkana. Semua wanita begitu menjijikan, terutama kamu, wanita jalang. Cerca Arkana. Brak. Arkana menutup pintu dengan kasar, lalu berjalan ke kursi kerjanya. Hari ini begitu banyak masalah membuat emosinya tidak terkendali. Hafsah, desisnya, tiba-tiba teringat bahwa saat di rumahnya, wanita itu pernah terbentur wajahnya di dadanya. Dan sekarang ia tahu noda lipstik di kemeja putihnya adalah noda lipstik dari Hafsah. Tangannya terkepal kuat hingga otot-ototnya terlihat. Wanita itu, saya terlalu baik padanya sampai dia berani mengerjai saya dengan memberikan noda lipstik di kemeja saja. Jika noda lipstik itu tidak ada, mungkin para karyawan tidak menggosipi saya, dan Windy, wanita jalang itu,
tidak akan pernah melihat perut saya, geram Arkana. Kita lihat saja, Hafsah. Kamu berani bermain-main dengan orang yang salah, ancamnya. Arkana mengambil dokumen yang pernah diberikan Farhan padanya. Dokumen itu berisikan hutang-hutang Nurma, ibu Hafsah, pada Lintenir yang belum dia lunasi, dan hutang itu sangat banyak, apalagi bunganya yang selama ini tidak pernah dia bayar. Sepertinya akan ada permainan yang bagus hari ini. Bibir Arkana menyeringai menatap dokumen itu. Tapi bibirnya kembali menurun, teringat bahwa ia belum tahu siapa sebenarnya Hafsah ini. Dret. Suara ponsel di meja kantornya terdengar, Arkana dengan cepat mengangkatnya. Panggilan itu dari bundanya. Ada apa, Bunda, menelepon saya? Tanya Arkana. Anak durhaka kamu. Jawab salam jika bundamu ini telepon kamu. Bentak bundanya. Arkana memutarkan bola matanya malas, dia memijat hidungnya karena setiap bundanya meneleponnya, pasti bundanya meminta sesuatu. Datang hari ini ke restoran Asador sekarang. Bunda akan memperkenalkan kamu dengan calon istri sekaligus ibu yang akan mengurus kedua anak kamu, perintah bundanya. Arkana seketika berdiri, dia mencengram erat ponselnya. Bunda, saya sudah bilang saya tidak akan pernah menikah lagi. Hanya Hanum yang akan menjadi istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya. Bukan wanita lain. Tegas Arkana. Cek. Anak nakal. Umur kamu masih muda, yaitu 27 tahun. Kamu harus memiliki istri. Banyak wartawan dan juga awak media yang menggosipimu bahwa kamu, 4 tahun ditinggalkan Hanum, sekarang menjadi pria gay. Bunda tidak mau ya putra sulung Bunda digosipi seperti itu. Cepat datang ke restoran Asador, jika tidak, Bunda pastikan akan bunuh diri. Percuma Bunda hidup di saat putra kesayangan Bunda dianggap gay oleh orang-orang, terutama kedua cucu imut Bunda harus memiliki kasih sayang, ujar bundanya panjang lebar. Perkataan panjang lebar dari bundanya membuatnya menghela napas sekaligus panik di saat bersamaan. Bunuh diri. Apakah bundanya ini sudah gila? Ia tahu karakter bundanya selalu nekat. Bunda, dengarkan putramu ini. Berikan waktu 2 hari. 2 hari untuk saya sendiri mencari calon istri untuk mengurusi Atsril dan Hazril. Saya tidak suka dijodohkan, Bunda, lebih baik saya memilih wanita pilihan saya sendiri, pinta Arkana. Bunda berikan kamu waktu sehari, bukan 2 hari. Besok Bunda ingin calon istri pilihan kamu datang menemui Bunda bersama dengan kamu. Ingat, Bunda hanya ingin kriteria wanita itu bisa mengurusi kamu dan kedua anak kamu, bukan hanya ingin harta kekayaan kamu, tegas bundanya. Iya, saya mengerti, Bunda. Sekarang Bunda pergi dari restoran itu dan batalkan pertemuan dengan wanita yang Bunda pilih karena saya tidak akan pergi ke sana. Dan ini terakhir kalinya Bunda mengurusi hidup saya, urusi putra bungsumu yang berada di Amerika yang selama ini telah berbuat kekacauan, kata Arkana. Cek. Adikmu sampai Bunda lupakan karena masalah kamu yang dianggap gay, balas bundanya. Fokuslah mengurus Arthur, anak itu semakin lama tinggal di Amerika, sifatnya seperti preman, saran Arkana. Setelah mengatakan kalimat itu dengan tidak sopannya, Arkana memutuskan sambungan telepon dari bundanya. Arkana memijat kepalanya yang begitu pening. Hari ini saya harus mencari wanita untuk saya jadikan istri. Tapi siapa? Gumamnya. Ada begitu banyak wanita-wanita yang menginginkannya, tapi semua wanita itu hanya menginginkan uangnya saja. Tiba-tiba ingatannya jatuh pada Hafsah. Beberapa hari ini wanita yang menjadi baby sister kedua anaknya begitu dekat dengan kedua anaknya. Hafsah Anindiyah, gumamnya, mengetuk jarinya ke meja sambil tersenyum misterius. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.